hadirat-Mu, kami boleh diam di dalam bait-Mu. Dan kami bersyukur untuk hari ini yang Kau berikan buat kami. Kami bersyukur untuk nafas kehidupan, kesehatan, kekuatan. Bahkan lebih dari itu Tuhan kumpulkan kami untuk kami boleh bersama-sama bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa, biarlah segala pujian, penyembahan kami menyukakan hati Tuhan. Kini kami mau duduk diam merenungkan kebenaran firman-Mu, berbicaralah kepada setiap kami melalui hamba-Mu, urapi hamba-Mu, layakkan hamba-Mu untuk menguraikan firman-Mu, dan urapi setiap kami yang menerimanya. Engkau memampukan kami untuk kami boleh mengerti, lebih dari itu mampukan kami untuk kami boleh melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Silakan duduk kembali. Selamat siang Bapak Ibu Saudara, Shalom. Ada sukacita? Amin. Saya bersyukur bahwa pagi menjelang siang ini boleh ada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara. Mari kita sama-sama buka satu bagian firman Tuhan. Kita lihat di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Nah Bapak Ibu sekalian, siang hari ini saya ingin ajak kita sama-sama belajar satu hal, yaitu bagaimana kita ngalamin kelimpahan di tengah kekurangan. Rasanya aneh, rasanya ironis. Loh gimana kok bisa di tengah kondisi yang kurang tapi kok ngalamin kelimpahan. Nah, mari kita belajar dari hidup janda ini Bapak Ibu Saudara. Kenapa saya sharingkan bagian ini, kenapa ya nggak tahu lah ya, beberapa bulan yang lalu Tuhan gerakin saya, nggak tahu kenapa, ini latar belakangnya beberapa bulan yang lalu. Saya sampai bilang sama istri saya, gue nggak tahu ya kenapa, tapi kok di hati gue ini kayaknya kuat banget. Disuruh baca lagi ayat ini. Perikop yang nanti kita baca ini. Jadi saya juga nggak tahu, sering sih baca ini, tapi beberapa bulan yang lalu kayaknya dorongan di hati itu Tuhan gerakin itu kuat banget tuh, baca lagi. Apa sih maksudnya? Dan akhirnya apa? Ketika saya baca, saya renungin, wah saya sendiri diberkati luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dan rupanya apa? Hari-hari ini jujur ngomong, nggak sedikit orang yang ngalamin kesulitan keuangan. Hari-hari ini nggak sedikit orang yang ngalamin kesulitan ekonomi, kesulitan finansial. Mau yang hidupnya di level ekonomi bawah, mau yang level ekonomi menengah, maupun yang level ekonomi atas. Tadi malam saya juga ngobrol sama teman saya. Pabriknya gede Bapak Ibu Saudara, pabriknya gede. Tapi tadi malam juga ngobrol sama dia dan rupanya apa? Wah dia juga ngalamin stres banget, berat banget karena apa? Kondisi ekonomi, kondisi bisnis hari ini nggak gampang loh orang jalanin bisnis. Nah ini ngomongin ini yang pengusaha kaya raya, tapi rupanya dia juga ngalamin wah berat banget. Tadi malam sampai benar-benar, waduh Pak Sam, aku ngomongin stres banget, ngomongin berat banget kondisinya. Nah Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar. Apapun kondisi kita, apapun keadaan kita, yakini imani Tuhan mampu kasih kelimpahan buat kita. Di tengah kondisi kekurangan sekalipun. Amin. Nah yuk kita baca sama-sama ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. 1, 2, 3. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, pergilah juallah minyak itu, bayarlah hutangmu dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Amin.
Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, seperti tadi saya katakan bahwa hari-hari ini nggak sedikit orang yang ngalamin kesulitan ekonomi, kesulitan finansial. Mau yang di level bawah, mau yang di level menengah, maupun yang di level atas. Pak, Bu, kalau Anda amati, kalau Anda lihat di YouTube, coba lihat di YouTube, mayoritas iklan di YouTube hari ini yang muncul apa? Iklan apa? Pinjol. Pinjol. Artinya apa? Pasarnya itu kuat banget. Permintaan orang itu banyak banget. Betul tidak? Tengok kanan kirimu. Jangan-jangan lu membernya. Benar gak? Bahkan ada beberapa orang yang saya kenal dekat, dia terlibat di pinjol. Gak cuma satu pinjol. Gali lubang, tutup lubang di beberapa pinjol. Wah, itu udah gawat. Pak, Bu, bagaimana supaya hidup Anda dan saya boleh ngalamin kelimpahan di tengah kondisi kekurangan? Saya nggak tahu pergumulan apa yang Bapak Ibu hadepin, masalah apa yang sedang Anda alami hari ini. Tapi percayalah, Tuhan mampu nyatain kuasanya, mujizatnya buat kita. Bahkan Tuhan mampu kasih kelimpahan dalam kehidupan setiap kita. Amin. Mari kita belajar dari hidup janda ini. Yang pertama, coba kita lihat. Yang pertama di ayat 1, di situ dikatakan, salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Ini tolong digarisbawahi ya. Artinya keluarga ini hidupnya benar. Nabi ini hidupnya lempeng, imannya benar. Dikatakan takut akan Tuhan loh. Betul? Tapi kalimat selanjutnya Anda lihat. Tetapi sekarang debt collector, nah ini kan debt collector kan, bener, penagih hutang ya, bahasanya sekarang debt collector gitu kan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Apa yang kita bisa belajar Bapak Ibu Saudara, ini poin yang pertama yang perlu kita sadari. Kesalehan kita, iman kita, ketaatan kita kepada Tuhan gak membebaskan kita dari masalah. Setuju? Amin. Mungkin ada di antara Anda yang menatap saya, terus Anda berkata begini, Pak Sam, aku ini kan rajin ibadah. Ini gak 1-2 jemaat juga yang ketika ketemu saya sempat ngomongin hal itu. Pak, saya ini orang yang rajin ibadah. Saya ini rajin pelayanan, saya aktif di pelayanan. Ngomongin memberi, saya ini bukan jemaat yang pelit. Saya setia untuk memberi kepada Tuhan. Entah itu perpuluhan kayak atau persembahan syukur atau apa. Ngomongin intim, saya ini tiap hari doa, saya tiap hari baca Alkitab. Tapi kenapa kok saya ngalamin masalah yang sebegini berat? Kenapa kok saya ngalamin pergumulan yang segini berat? Kok rasanya gak adil? Saya udah setia ibadah, setia pelayanan, setia memberi. Tapi kenapa kok ngalamin masalah yang sebegitu berat? Pak, Bu, tolong kita ingat. Tolong kita sadari sama-sama. Iman kita, ketaatan kita, kesalehan kita gak membebaskan kita dari masalah. Amin. Kalau Anda lihat di Alkitab, Abraham itu kurang apa sih? Abraham itu dikatakan sahabatnya Allah, hidupnya bergaul dengan Tuhan, hopeng sama Tuhan. Tapi rupanya Pak, Abraham diizinkan, gak punya keturunan. Tuhan janji kasih keturunan waktu umurnya Abraham 75 tahun. Tapi baru digenapi ketika Abraham umur 100 tahun. 25 tahun lo nunggu. Kita lihat lagi contoh lainnya, Ayub kurang apa sih taatnya? Ayub itu seorang suami yang takut akan Tuhan, bapak yang luar biasa baik. Kalau anak-anaknya habis pesta, besoknya Ayub langsung bawa korban persembahan kepada Tuhan. Minta ampun, siapa tahu anak-anaknya berbuat dosa. Tapi ternyata Tuhan izinkan anak 10 habis, harta habis, kesehatannya ambruk. Tidur boro-boro di spring bed. Boro-boro tidurnya di Dunopilo atau King Coil, minimal airline begitulah. Ayub gak seperti itu, dia tidur pasti di abu Bapak Ibu Saudara, badan penuh dengan borok. Orang yang taat sama Tuhan tapi ngalamin masalah. Anda lihat lagi Daniel, kurang apa sih nurutnya sama Tuhan, rutin doa. Tapi ternyata Tuhan gak bebaskan Daniel dari yang namanya gua singa, tetap Tuhan izinin Daniel masuk gua singa. Meskipun akhirnya keluar sebagai pemenang. Sadrak, Mesak, Abednego nggak dihindarkan dari dapur api, tetap Tuhan izinin masuk dapur api.
meskipun akhirnya keluar sebagai pemenang. Yusuf gak ngeladenin istrinya Potifar ketika diajak tidur sama istrinya Potifar. Bukannya berkat yang diterima Yusuf, tapi Yusuf diizinkan sama Tuhan difitnah sama istrinya Potifar sampai masuk ke dalam penjara. Ngomongin fair, kadang kalau dilihat kok gak fair banget. Pak, Bu, hari ini bisa jadi ketaatanmu, imanmu, kesalehanmu, Anda berkata, kok kayaknya gak fair banget ya Tuhan, aku udah setia sama Tuhan, tapi kenapa kok aku ngalamin masalah seperti ini? Tolong kita ingat, iman kita, kesalehan kita, ketaatan kita gak membebaskan kita dari masalah. Amin. Bahkan Anda lihat yang khotbah sendiri aja juga mesti datang dengan tongkat. Udah 9 kali bongkar pasang, tetap aja belum kelar Bapak Ibu Saudara. Tapi ya puji Tuhan lah ya, kondisi saya sekarang udah jauh lebih baik dibanding sama saya khotbah terakhir kemarin ya. Kalau nggak bulan apa itu, bulan Mei kalau nggak salah ya. Kemarin dengan apa kayak bisul gitu, segenggam gini lah kira-kira 6 cm Bapak Ibu Saudara, dan isinya itu nanah. Jadi karena infeksi kaki susah ditekuk, antara perih, nyeri dan juga kayak panas. Jadi di kaki itu kayak bawahnya itu dikasih api gitu, jadi panas, belum lagi gerak sedikit aja perih, nyeri. Ya Anda kebayang gak? Kita bisulan kecil aja juga rasanya sakitnya kayak apa. Ini bisulnya 6 cm kira-kira Bapak Ibu Saudara. Tapi puji Tuhan sekarang rutin di terapi ozon, disunter, akhirnya apa, nananya udah gak ada, kaki ditekuknya udah lebih enak. Cuman ya kadang-kadang rembes saja, ini celana saya masih agak basah bagian bawah, ini tadi rupanya bocor lagi tuh. Jadi ada cairan lukanya keluar. Cuman karena tas untuk beresin luka semuanya perlengkapannya ada di rumah, jadi mesti diganti di rumah. Saya pun yang khotbah gak dibebaskan dari masalah, tetap diizinin ngadepin masalah. Makanya kenapa saya sering kali bilang kita mesti mandangnya dengan benar, supaya ketika kita ngalamin masalah kita gak gampang goyah, gak gampang kecewa sama Tuhan. Kita perlu ngerti kesalehan kita, iman kita, ketaatan kita gak membebaskan kita dari masalah. Amin. Yang kedua, coba kita lihat ayat 1 itu. Di situ dikatakan, salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Ini poin yang kedua yang perlu kita sadari Bapak Ibu Saudara. Terkadang kita memandang waktu kita ngalamin masalah itu kan kayaknya selesai deh semuanya, akhir segala-galanya. Padahal bisa jadi lewat masalah itu bukan akhir, tapi justru awal campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Seringkali kalau kita ngalamin masalah, kalau tiba-tiba kita ngalamin masalah gede gitu, kan mulut kita ini cenderungnya mati deh gue. Bener gak? Bener gak? Mati deh gue. Betul? Tapi pernahkah Anda nyadari bahwa kadang masalah Tuhan izinkan terjadi bukan akhir, tapi masalah Tuhan izinkan terjadi dalam hidup Anda dan saya, itu merupakan awal campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Saya sama istri boleh dibilang dari kemarin 2019 kita ini diizinkan ngalamin goncangan gede banget Bapak Ibu Saudara. Goncangannya tuh gede banget. Bukan goncangan dalam arti saya selingkuh atau istri saya selingkuh, bukan. Tapi kita ngalamin diajak temen, jalanin bisnis, ikut bisnis gitu, wah direkomend sama temen begini. Ternyata Pak, bisnisnya bodong. Hilang gak kepalang tanggung, 1,3 M. Hilang dalam waktu semalam. Sementara ada utang yang harus saya beresin, termasuk kartu kredit, 2 kartu kredit mandek. Total utang yang harus saya beresin 700 juta. Gak stroke mendadak aja puji Tuhan. Gak gila aja puji Tuhan. Dalam waktu semalam, Bapak Ibu kalau semua mencari di YouTube ya, cari acara solusi itu ada, saya sama istri diminta kasih kesaksian waktu itu sama produsernya solusi, dan akhirnya kita kasih kesaksian, kita sharing itu dalam waktu semalam Bapak Ibu Saudara. 1,3 M bablas hilang.
Saya hitung-hitung lagi, waduh utang kartu kredit sama utang yang lain-lain 700 juta. Saya sempat 3 bulan gak berani ketemu temen, gak berani keluar rumah segala macam. Kalau pelayanan, saya gak pernah ngomongin ke siapapun. Jadi pelayanan aja, tapi waktu pulang dekem lagi di rumah gitu. Gak berani ketemu temen, gak berani gimana. Kadang-kadang kalau cerita sama temen isinya temen cuman, wah lu sih. Padahal saya gak ada urusan sama Lucy gitu loh. Iya. Jadi saya ngomongin stres, gak cuma stres bisa jadi depresi banget Bapak Ibu Saudara. Sampai akhirnya ya puji Tuhan istri saya kuatin saya banget 3 bulan tuh nyaris kita nggak keluar rumah, nggak ketemu teman atau apa. Isinya cuma di rumah aja. Terus istri saya bilang, udahlah yuk kita beresin. Mobil gak kuat nyicil, cicilan mobil sebulan 8 juta, gak kuat nyicil mobil kita jual. Sampai orang BCA nanya, loh Pak baru aja di refinance, kenapa kok dijual? Kan dananya yang bisa ditarik dikit banget, saya baru refinance gitu untuk mobil saya, untuk bayar uang pangkal anak-anak saya waktu itu. Dan rupanya apa? Gak apa-apa Mbak, saya perlu duit. Sisanya dari duit penjualan mobil itu tadi, pikir saya untuk bayar kontrakan rumah, itu pun kurang Bapak Ibu Saudara. Kontrakan rumah 40 juta, kurangnya masih 12 juta waktu itu. Saya sampai bilang sama istri saya, waduh ini kondisi normal aja nabung sebulan 12 juta rasanya gak mungkin nih, apalagi ini. Asuransi kita tutup karena gak kuat bayar asuransi 5 juta kita gak kuat bayar, udahlah tutup asuransi. Bahkan sekolahnya anak-anak sempat kita mau keluarin Bapak Ibu Saudara. 2020 ngalamin Covid, kita semua kena lah ya pasti. Maret sampai September semua jadwal khotbah di cancel. Karena gereja gak ada ibadah waktu itu, gereja belum ngerti ibadah pakai Zoom. Dan rupanya apa? Dari mulai ngambilin tabungan buat hidup sampai rekening saya nol. Kartu kredit saya mandek. Diuber-uber debt collector dari mulai takut sampai PD habis. Saya sekarang sampai ngerti banget itu trik-triknya gimana ngadepin debt collector. PD habis. Itu namanya the power of kepepet. Orang kalau kepepet biasanya gitu. Di YouTube caranya ngadepin debt collector kayak apapun saya pelajari Bapak Ibu Saudara. Saya lihat di YouTube satu. Ada tuh satu YouTuber yang wah dia ngajarin ini ngadepin debt collector kartu kredit itu begini. Sampai ada yang Sherlock di depan klaster. Pak apa perlu saya masuk? Masuk aja. Diteleponin sana sini, dicaci maki gini. Saya ngadepin, saya ngerti itu Bapak Ibu Saudara. Sampai saya sempat ngomong sama anak-anak saya, buat hidup kita minggu depan Papa gak ngerti lagi loh gimana. Papa yakin Tuhan pelihara, tapi jangan tanya Papa gimana caranya, Papa gak ngerti. Saya sampai sempat ngomong gitu, sekolahnya anak-anak kita mau keluarin. Dan akhirnya puji Tuhan, ketika nyari homeschooling, karena teman saya bilang, udahlah masukin homeschooling aja Pak Sam. Homeschooling lebih murah biayanya. Karena waktu itu bayar sekolah 3 anak itu 6 juta, kita udah gak kuat Bapak Ibu Saudara. Dan rupanya apa? Cariin aja homeschooling Pak Sam, homeschooling lebih murah. Nyari ketemu homeschooling yang punya anak Tuhan. Uang pangkal 2 anak saya mestinya 13 juta, saya tawar 5 juta. Pak boleh gak Pak untuk 2 anak ini 5 juta. Itu pun saya cicil 5 bulan. Sama yang pemilik homeschooling ini bilang terserah Pak Sam, jangankan 5 juta kurang dari itu monggo. Jangankan dicicil 5 bulan, lebih dari itu mau 12 bulan juga silahkan gak apa-apa. Seumur hidup saya gak pernah ada yang namanya bayar uang pangkal terserah. Tapi Tuhan izinin sampai tetap anak-anak saya bisa sekolah. Kalau Elia dipelihara sama burung gagak, Tuhan pakai burung gagak untuk pelihara Elia. Saya waktu Covid kemarin ngalamin kuasanya Tuhan tuh luar biasa. Tiba-tiba ada tukang ojek berhenti depan rumah. Pak ini rumahnya Pak Samuel ya? Iya Pak, kenapa Pak? Saya disuruh nganterin ini Pak. Rupanya ada yang beliin tuh, disuruh nganterin itu tukang ojek. Ada yang kirimin lah fuyong hai, nasi goreng, kadang mie goreng, kadang ayam goreng mentega. Dan pernah juga ada taksi tiba-tiba berhenti depan rumah. Pak ini rumahnya Pak Samuel ya? Iya kenapa Pak? Ternyata apa? Buka bagasi isinya sembako Bapak Ibu Saudara. Saya sampai ngalamin yang namanya mobil udah saya jual, saya nggak punya apa-apa lagi.
motor dikasih sama pemain musik gereja. Karena tahu saya iklanin di Facebook saya, mau bawa mobil saya dijual, akhirnya dia nanya, Kak Sam, mobilnya Kak Sam dijual? Loh iya, udah laku bro tapi. Loh enggak, aku bukannya mau beli mobilnya Kak Sam. Terus Kak Sam pelayanan ke sana kemarin naik apa? Ya aku naik Gojek. Kalau mau itu ada motorku di rumah, Kak Sam bawa aja, itu buat Kak Sam. Saya tolak-tolak sampai dia bilang, enggak, aku sama istri udah sepakat Kak Sam, itu buat Kak Sam aja. Jadi saya pakai motor yang dikasih sama pemain musik gereja. Pak, Bu, saya sempat ngalamin sampai kondisinya seperti itu. Lebih lagi 2021 ngalamin kecelakaan. Hari itu saya ngalamin kecelakaan, ya Bapak Ibu tahu lah, saya beberapa kali juga sharing kan. Saya cuma punya duit gopek ceng. Gopek ceng ini bukan US dollar loh. Kalau 500.000 US dollar itu 8M masih Bapak Ibu Saudara, kurang lebihnya. Saya cuma punya 500.000 rupiah. Asuransi nggak ada, BPJS nggak ada, membayar BPJS 100.000 per orang per bulan, kita ini nggak mampu. Orang kalau ngelihat kita kan kayaknya, wah masa sih Pak Sam, nggak mungkin nih. Makanya ngelihat orang jangan luarnya, jangan lihat luarnya, udahlah. Saya bayar BPJS 100.000 per orang sampai nggak mampu Bapak Ibu Saudara. Ketika ngalamin kecelakaan, saya lihat betis saya bengkok begitu. Ya Tuhan, ini rasanya mulut kan pengennya ngomong, mati deh gue. Ini apa lagi nih? Dan ternyata ketika di Eka Hospital, benar dibilang, Pak ini patah tulang. Biaya operasi kira-kira 30-40 juta, mundur saya. Tapi akhirnya 9 kali operasi, Pak, Bu, caranya Tuhan tuh luar biasa. Tuhan cukupin sampai detik ini. Sampai detik ini saya sama istri tetap ada, anak-anak saya bisa tetap sekolah. Yakini imani Tuhan gak kekurangan cara, kasih kelimpahan. Tapi ayo kita belajar, masalah dalam hidup bukan akhir. Tapi masalah dalam hidup bisa jadi itu awal campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Saya dengan 9 kali operasi ini udah 4,5 tahun, sekarang udah lebih dari 4,5. Sampai Maret besok ini, Maret tahun depan nih udah 5 tahun berarti. Tuhan sembuhin total sih belum, saya jalan yang normal gak usah pakai tongkat ke sana kemari gitu. Ya belum Bapak Ibu Saudara, tapi dengan 9 kali operasi ini, saya lihat campur tangan Tuhan luar biasa. Campur tangan Tuhan luar biasa. Bahkan kemarin itu kalau gak salah saya khotbah terakhir di sini saya sempat sharing ya, yang saya ketemu dokter di Fatmawati itu ya. Betul ya? Lagi bengkak kayak bisul gitu di lutut sini, segenggam gini kira-kira, penuh dengan nanah. Dan akhirnya apa, ketika kita bawa ke Fatmawati, dokter di Fatmawati bilang, Pak ini kalau mau beresin infeksi, implan mesti dicopot. Saya waktu denger itu kan kayaknya, waduh udah lemes deh. Terus solusinya gimana dok? Solusinya yang pertama, dilurusin seumur hidup. Jadi kayak begini terus nih seumur hidup. Tulang betis sama tulang paha sama tulang betis disatuin, ngambil tulang panggul saya kayak dicangkok gitu. Opsi yang kedua, diamputasi batas sini Bapak Ibu Saudara, batas paha. Opsi yang ketiga, kalau nggak mau diamputasi, lututnya dikosongin. Jadi kita ini, saya sekarang bisa begini nih kan karena ada implannya. Tapi kalau implannya dicopot, tulang betis kan nggak nyambung sama tulang paha. Ini kan nggak nyambung. Jadi ini kayak orang stroke aja. Orang Jawa bilang tuh ngelewer gitu, kayak gelantung gitu aja. Gak bisa ditapakin, saya harus pakai tongkat, 2 tongkat seumur hidup, atau pakai kursi roda seumur hidup. Tapi puji Tuhan akhirnya apa, ketika saya sharing sama teman saya, rupanya anggota komselnya teman saya, dokter yang punya klinik ozon. Jadi dibilang, Pak kalau gak keberatan Bapak datang deh ke Sunter. Akhirnya saya tiap Selasa sekarang jalanin ozon di Sunter. Puji Tuhan nanah udah gak ada, jalan udah lebih enak. Udah gak nyeri, udah gak perih. Pak, Bu, tolong ingat, kadang Tuhan izinkan masalah terjadi, itu bukan akhir. Tapi bisa jadi awal campur tangan Tuhan dalam hidup Anda dan saya. Amin. Yang ketiga, masih kuat? Kalau gak kuat kita tutup dalam doa. Ini udah 1/2 jam loh, masih kuat ya? Oke, yang ketiga kita lihat. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu,
hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Apa yang kita belajar Bapak Ibu Saudara? Ini poin yang ketiga. Mukjizat terjadi dimulai dari apa yang ada di tangan kita. Tolong ingat Bapak Ibu sekalian, mukjizat Tuhan, kuasa Tuhan, bahkan kelimpahan yang dari Tuhan, seringkali Tuhan nyatakan itu melalui apa yang ada di tangan kita. Makanya jangan sepelein apa yang ada di tanganmu. Kadang-kadang gini loh, kita ngadepin masalah ini kan kadang kita ngerasa, ya Tuhan masalahku segini gede, sementara kekuatanku kayaknya ya cuman segini Tuhan. Kayaknya kita gak mampu. Tapi Bapak Ibu Saudara jangan sepelein itu. Tuhan mampu ubahkan yang kecil ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Amin. Saya seringkali ngomong begini, lihat Daud, batu gak ada artinya apa-apa itu batu. Ketapel biasa aja. Ketapel sama batu ini biasa aja. Tapi ketapel sama batu ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Karena apa? Dengan siapa Daud berjalan. Intinya kan itu. Ketapel sama batunya itu biasa aja. Tapi kalau gak ada kuasa Tuhan dalam hidupnya Daud, gak mungkin. Setuju? Ingat kisah 5 roti dan 2 ikan. 5 roti dan 2 ikan, itu kayaknya biasa aja orang 5 roti dan 2 ikan ini yang bawa anak kecil. Rotinya itu dikatakan roti jelai itu loh, rotinya orang miskin. Makanya murid-murid waktu dibilang sama Tuhan, gak perlu mereka pergi. Kamu harus kasih mereka makan. Suteres lah murid-murid. Bener, stres banget. Lo orang yang mesti dikasih makan segitu banyaknya, 5.000 itu cuma laki-laki, belum perempuan, belum anak-anak. Tapi waktu murid-murid dibilang, kamu harus kasih mereka makan. Murid-murid bilang, guru yang ada pada kami cuma 5 roti dan 2 ikan. 5 roti dan 2 ikan ini gak ada artinya apa-apa Bapak Ibu Saudara. Dibanding masalah yang terjadi, yaitu orang yang harus dikasih makan yang segitu banyak. Tapi ketika 5 roti 2 ikan ini diserahin sama Tuhan, menjadi sesuatu yang luar biasa. Pak, Bu, saya mau kasih kesaksian gini. Saya sangat diberkati ketika saya khotbah di satu gereja. Gereja itu di Jakarta. Ini 2 tahun lalu lah kurang lebihnya. Saya khotbah di gereja itu dan ibadah 1, ibadah 2 gitulah. Ketika jeda antara ibadah 1 dan ibadah 2, saya diajak ke ruang gembalanya. Kemudian gembalanya ini, Pak Sam mau ngopi apa teh gitu. Ngopi boleh lah Pak. Terus gembalanya bilang, Pak Sam coba dicicipin nih, ini ada banyak macam kue. Tapi kue sus ini enak Pak Sam. Cicipin kue sus ini. Dia kayaknya promosiin banget tuh kue sus. Akhirnya saya ambil kue sus itu, saya makan kue sus itu. Dan rupanya apa? Kue susnya memang enak Bapak Ibu Saudara. Saya bilang sama gembala ini, Pak ini kue susnya ini enak banget nih, mantep nih, top markotop. Itu kalau next Carlos udah langsung nah, jempolnya kan begitu kan. Nah rupanya apa Bapak Ibu Saudara, saya bilang ini kue susnya ini enak banget Pak. Dan gembalanya dengan enteng bilang gini, Pak Sam kalau makan kue susnya dibilang kan enak banget. Cerita di balik kue sus itu jauh lebih dahsyat. Maksudnya apa Pak? Rupanya dibilang sama gembalanya, ini yang bikin kue sus jemaat kita. Ibu ini tadinya hidupnya miskin, hidupnya susah. Dia buat biayain hidupnya sama anak-anaknya aja susah, hidupnya miskin. Ibu ini gak punya kemampuan apapun, kecuali kemampuannya kecil, cuma bikin kue sus. Dan kerjaannya dia tadinya apa? Ngiderin jualan kue sus. Nangkep ya maksud saya? Ini cuma ngider jualan kue sus. Bahkan kadang kalau ke gereja dia bawa, siapa tahu ada jemaat yang beli atau apa. Rupanya apa Bapak Ibu Saudara, gembalanya akhirnya bilang gini, tapi Pak Sam tahu hari ini, sekarang ini dia bikin kue sus berapa? Sekarang ini berarti 2 tahun lalu. Ketika saya tanya berapa Pak? 3.000 sampai 4.000 kue sus sehari. Anda bayangin, ibu ini yang tadinya hidupnya miskin, hidupnya susah, cuman ngiderin kue sus. Tiap kali kalau ketemu gembalanya, Pak tolong doain ya, Pak tolong berkatin ya. Didoain sama gembalanya bolak-balik, cuman keliling ngiderin kue sus. Tapi rupanya 2 tahun lalu dia bikin 3.000 sampai 4.000 kue sus per hari.
Dia sudah punya karyawan. Kita hitung-hitungan yuk. Anggap harganya kue sus goceng. Kali 4.000 sehari, omsetnya dia 20 juta. Omset. Kalau orang dagangan dari dari bahan mentah ke makanan mateng, rata-rata untungnya 100%. Makanya nggak ada cerita warteg itu rugi. Kadang-kadang kita warteg itu kok bisa ya, makan murah gitu tapi kok untung ya. Coba Anda pergi ke Tegal, itu pemilik warteg itu kaya-kaya Bapak Ibu Saudara. Orang kalau dagangan mentah ke mateng rata-rata untungnya 100%. Kalau omsetnya dia 20 juta, berarti untung bersihnya berapa? 10 juta sehari. Kalau sebulan 300 juta, direktur mana gajinya segitu? Kalau enggak direktur BUMN. Bener enggak? Makanya saya sering kali ngomong sama siapapun, jangan berkecil hati. Kalau mungkin Anda sekarang kayaknya, wah Pak Sam aku cuma ngiderin kue, aku cuma jualan begini-gini. Jangan mikirin kecilnya itu, yang penting setia. Bisa jadi Tuhan akhirnya berkati kita luar biasa. Amin. Amin. Saya di BSD juga punya langganan tuh, tukang pecel. Tadinya jualan pecel. Ya ilah, itu langganannya teman saya sih awalnya. Terus saya suka diajak sama teman saya ke situ. Jualan nasi pecel ini kadang hidup, kadang enggak. Ibaratnya begitu loh. Telur ceplok cuman ya berapa biji gitu. Mati enggak, hidup enggak tuh jualan pecel. Tapi akhirnya tiba-tiba dia dapetin tempat yang baru. Rupanya daerah yang baru itu pas lalu lalangnya orang berangkat kerja. Rupanya sekarang Bapak Ibu Saudara, dia buka kalau dari pagi sampai siang aja, sekarang malah udah nambah sampai malam. Dia udah punya berapa karyawan. Sampai saya sama teman saya, bahkan sama istri saya suka hitung-hitungan. Ini kalau semua orang makan pecel berempat aja ya, sambil minum segala macam, anggaplah 20-25 ribu, 4 orang nih. Berarti 100 ribu. Lah dia buka dari pagi jam 6, jam 7 sampai siang. Udah berapa juta tuh omsetnya. Jualan pecel. Pak, Bu, Tuhan kasih rejeki sama kita. Enggak pakai pilih-pilih. Jangan ngerasa kecil kalau sekarang kayaknya, duh ilah. Yang kita lakuin ini kayaknya kecil banget. Mujizat terjadi. Dimulai dari apa yang ada di tangan kita. Amin. Saya juga sempat heran tuh ketika saya nonton di salah satu YouTube. Rupanya apa? Banyak sekali afiliator. Tahu ya afiliator? Mereka itu gak punya modal apa-apa, cuman wah jualin dagangannya orang, cuman dapetin komisi. Tapi sampai akhirnya ada yang punya income ratusan juta per bulan. Amin. Amin. Tolong diingat, Tuhan mau berkati kita, tapi Tuhan gak mau kalau kita cuman begini loh. Tapi kalau kita lakuin sesuatu, jangan minder, jangan gampang putus asa. Betul? Ini yang ketiga. Yang keempat, masih kuat? Yang keempat kita lihat. Di ayat 3. Lalu berkatalah Elisa, pergilah mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu. Bejana-bejana kosong tetapi jangan terlalu sedikit. Apa yang kita bisa belajar Bapak Ibu Saudara, ini yang keempat, bagaimana kita ngalamin kelimpahan di dalam kondisi kekurangan kita. Yang keempat dibutuhkan iman dan ketaatan. Janda ini ketika ditanya sama Elisa, kamu punya apa? Aku bisa bantu apa? Janda ini bilang, aku gak punya apa-apa. Kecuali cuman minyak nih dalam buli-buli, minyaknya ini minyak masak. Kalau sekarang kayak minyak goreng gitulah kali ya, minyak masak. Dan rupanya apa dibilang, aku punya minyak cuman segini nih. Bisa jadi dalam buli-bulinya dia minyaknya nggak penuh. Tapi rupanya ketika Elisa bilang, yaudah sekarang gini aja deh. Kamu pulang, kamu ngomong sama semua tetanggamu yang punya bejana kosong, kamu pinjem. Kamu pinjem semua bejananya mereka yang kosong. Pak, Bu, ini yang keempat. Kalau ngomongin masuk akal, nggak masuk akal. Oh minyaknya dia aja cuman sedikit. Ngapain pinjem sama tetangga sana sini?
Tapi yang Tuhan mau dalam hidup kita, belajar untuk gak cuman punya iman, tapi belajar taat. Amin. Lihat kisahnya Elia. Elia dibilang sama Tuhan, Elia pergi ke tepi sungai Kerit, kamu bisa minum dari air sungai itu. Aku perintahkan burung gagak untuk ngurusin kamu. Burung gagak ngurusin manusia, kayaknya gak masuk akal, kayaknya gak mungkin. Kalau Elia gak taat, Elia gak akan ngalamin mukjizat. Nah, maksud saya, janda di Sarfat juga begitu. Ketika Elia minta, Bu kasih aku roti bundar kecil. Rupanya apa? Janda ini bilang, demi Tuhan Allahmu yang hidup aku gak punya apa-apa. Aku cuma punya tepung segenggam sama minyak dalam buli-buli. Nah balik lagi, minyak dalam buli-buli lagi nih. Rupanya Elia bilang, sebelum kamu bikin buat kamu sama anakmu, kasih dulu buat aku roti bundar kecil. Sebab beginilah firman Tuhan, sampai Tuhan turunin hujan, tepung dalam genggamanmu, minyak dalam buli-bulimu gak habis. Janda ini nurut, dia kasih buat Elia, dan Alkitab mencatat sampai Tuhan turunkan hujan, tepung dalam genggamannya, minyak dalam buli-bulinya gak habis. Bapak Ibu Saudara, kalau Anda mau ngalamin kuasanya Tuhan, Anda mau ngalamin mukjizatnya Tuhan, Anda mau ngalamin kelimpahan yang dari Tuhan, maka yang keempat dibutuhkan apa? Iman dan ketaatan kita. Amin. Yang kelima, yang terakhir, haleluya. Kalau bicara terakhir ini mukjizat terjadi. Yang ngantuk dicelikkan, yang loyo dikuatkan, begitu kan? Coba kita lihat yang kelima, ayat 7. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, pergilah jualah minyak itu, bayarlah hutangmu dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu. Anda perhatikan kalimat ini luar biasa banget. Elisa bilang, pergilah jualah minyak itu, bayarlah hutangmu. Untung gak titik sampai di situ, tapi koma. Dan kalimat selanjutnya itu luar biasa. Kalimat selanjutnya dibilang, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Ini yang kelima. Tuhan kalau mau kasih kelimpahan buat kita, gak cuma untuk hari ini, tapi ternyata apa? Hari-hari depan kita pun Tuhan akan berkati, Tuhan akan cukupkan. Amin. Amin. Janda ini ketika akhirnya semua bejana itu penuh dengan minyak, dia mikir, loh ini minyak udah penuh semua nih di sini, terus mau diapain nih? Jangan sampai nanti dia dikira jadi penimbun gitu. Bener gak? Dan akhirnya dia ngomong sama Elisa, ini minyak udah penuh nih semua. Dan Nabi Elisa bilang, oke, sekarang gini, kamu pergi, kamu jual minyak itu, kamu bayar hutangmu. Waktu dikatakan bayar hutangmu, artinya masalah dia yang sekarang udah beres. Dia udah gak perlu lagi dikejar-kejar debt collector, betul tidak? Tapi kalimat selanjutnya, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu. Artinya janda ini masih ada berkat buat hari-hari ke depannya. Pak, Bu, dalam kehidupan Anda dan saya, percayalah Tuhan mau berkati kita, gak cuma hari ini. Tuhan mau cukupkan hidupmu gak cuman hari ini, tapi termasuk hari-hari depanmu. Amin. Saya ingat banget bagaimana tahun 87 ketika saya baru datang ke Jakarta, saya baru jadi Kristen tahun 87. Saya kalau gak salah pernah sharing juga di sini, bahwa saya datang ke Jakarta tahun 87 itu, saya cuman kerja jadi tukang kebun Bapak Ibu Saudara. Itu di sekolah pendeta di Wijaya 1 nomor 29 di Kebayoran. Ibu saya cuman kerja jadi pembantu, cuman tukang masak di sekolah pendeta situ juga. Jadi ibu saya yang tukang masak, saya yang jadi tukang kebun di situ. Saya sekolah di STM Fransiskus tuh di Rawasari, belakangnya Trisakti, di Kampung Ambon situ. Bapak Ibu Saudara, saya hidupnya miskin, hidup di rumah kontrakan petakan yang cuman 2,5 kali 3 meter. Kadang-kadang ada jemaat yang pernah nyeletuk, Pak sama kayak saya juga tinggal di petakan Pak, di kontrakan. Ibu petakannya kayak apa? Ya depan ini ruang tamu, tengah ini kamar tidur, belakang ini dapur sama kamar mandi, itu mah 3 petak. Saya sepetak ya bener-bener sepetak, tidur ya di situ, masak ya di situ. Kamar mandinya di luar, kan ada kan kontrakan yang kayak gitu kan. Seumpama 10 pintu gitu, kamar mandinya 4 di ujung gitu kan.
Kalau mandi gantian, nah saya tinggal yang seperti itu. Tapi rupanya dari tahun 87 Tuhan berkati ibu saya dan saya, Tuhan pelihara saya dan ibu saya. Ternyata sampai detik ini, meskipun ibu saya sudah meninggal, Tuhan tetap pelihara. Makanya dari situ saya belajar. Kalau 38 tahun yang lalu Tuhan pelihara sampai hari ini, masa sih ke depan Tuhan gak pelihara? Kalimatnya Gus Dur, gitu aja kok repot. Betul tidak? Pak, Bu yakini imani. Tuhan berkati Anda dan saya gak cuma hari ini, termasuk hari-hari depan kita. Bilang sama kanan kirimu, Tuhan berkati hari-hari depanmu. Amin. Yuk kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, secara sederhana Hamba menguraikan firman-Mu, biarlah kebenaran firman-Mu ini menjadi rema, menjadi berkat kekuatan bagi setiap kami. Dan mampukan kami untuk kami boleh melakukannya, sehingga kami boleh mengalami kuasa-Mu, kami boleh mengalami mukjizat, dan kami boleh mengalami kelimpahan yang dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan berkati.